Hi guys. Hello. Hi. Hi. Halo. Katanya belum tidur. Emang belum jamnya tidur sebenarnya, nggak bohong. Ini aku juga mau siap-siap tidur sebenarnya guys. Tapi aku pengen get ready with me buat tidur. Harusnya get unready with me sih, tapi tadi aku udah unready ya. Aku udah abis kegiatan tadi aku udah selesai bersih. Aku udah mandi juga, udah segala macem. Sekarang tinggal skincarean sebelum tidur. Tapi tahu nggak sih guys, ini untuk seminggu yang lalu, mulai dari minggu yang lalu nih, sleep routine aku night routine aku nih makin bertambah, kayak ada aja skincare tambahannya. Sumpah aku kayak buat tidur aja tuh kayak banyak banget yang harus dilalui. Jadi kayak aku pulangnya misalnya malam ya, udah malam habis kegiatan terus aku harus menambah 1 jam tambahan untuk siap-siap tidur, ngerti gak sih? Kayak aduh capek banget, kayak aku males sebenarnya, tapi gak apa, pengen dijadiin kebiasaan ya. Selagi bermanfaat, selagi positif, selagi bisa menjadi investasi masa depan, kenapa tidak gitu kan. Jadi kayak ya udah deh, aku relakan 1 jam gitu untuk siap-siap tidur, biar di masa depan ya bagus hasilnya ya kan. Ya nggak bagus buat kesehatan, tapi kan nggak sampai subuh juga ya lagian. Jadi kayak ya udah deh gitu. Jadi sekarang aku mau skincarean dulu. Aku udah cuci muka tadi pas mandi, jadi sekarang tinggal skincarean. Aku udah bersih juga semua makeup aku, jadi ya udah deng, sekarang kita mau skincarean. Oke. Jadi pertama aku akan menggunakan toner. Tapi aku lagi senang dengan muka aku karena lagi kayak bulan ini tuh nggak breakout. Semoga tidak akan ya. Aku nggak bakal bilang belum breakout, karena kalau belum berarti nanti kemungkinan ada gitu kan. Jadi ya bulan ini nggak breakout, puji Tuhan ya. Jadi kayak aku happy. Oke, pertama pakai toner. Minta mentahan apa? Yang ini, yang di IGS kemarin malam, yang di Instastory kemarin malam. Saya ada beberapa yang minta sih mentahannya. Nanti deh abis selesai aku SR, aku kirimin mentahan yang di IGS. Aku kirim di X ya nanti. Tolong ingatkan. Selain kan sekalian aku mau malam ntar. Jadi tolong ingatkan aku untuk kirim fotonya. Oke. Aku biasa habis pakai toner, aku pakai essence, tapi ya gitu. Ditunggu mentahannya. Alright. Apa kabar? Baik. Nanti semoga bisa VC ya. Harus VC, bisa. Coba duluan ya, oke. Dongeng apa? Oh ya guys, kalian tahu nggak sih sebenarnya yang aku cover kemarin? Yang aku cover kemarin kan aku baca cerita dulu ya. Itu ceritanya aku ngarang tahu. Itu buku sebenarnya aku nggak baca bukunya, jadi itu cuma properti doang. Ini yang tahu yang nonton live aku aja ya, SR aku aja ya. Jadi di buku itu tuh ceritanya lain. Aku aja nggak tahu itu aku buka halaman berapa. Jadi aku tuh bener-bener ngarang, ngerti gak sih? Aku ngarang gara-gara aku kayak
bukan ngerasain sih, tapi aku mendalami makna liriknya kan. Terus aku kayak pengen menyampaikan, so aku pengen menceritakan liriknya itu buat anak-anak, jadi yang mudah dipahami gitu. Jadi aku buat cerita anak yang mudah dipahami dan apa yang dirasakan sama anak-anak, karena anak-anak bisa takut kan masuk sekolah, biasa nangis ditinggal mamanya pertama kali masuk sekolah gitu kan, bener-bener nangis terus kayak berhari-hari sampai akhirnya dia nyaman. Tapi kayak gak semua anak bisa kayak ngerasa tenang dan memikirkan kalau misalnya mama itu selalu di dekatnya pasti sekolah, padahal kan gak semua orang kayak gitu kan. Tapi aku pengen menanamkan ke anak itu kalau misalnya si ibunya ini selalu ada di dekatnya gitu. Makanya aku ngarang, karena di buku cerita kagak ada itu, buku ceritanya nggak tahu soal apaan sebenarnya. Jadi gitu deng, itu bukan yapping, itu udah maknanya. Sorry ya. Kalau yapping mah nggak bakal nyambung guys, aku tinggal ngomong apa aja. Kan aku sempet kayak awalnya tuh pengen aku tulis aja kan ceritanya, karena aku pengen bikin dongeng sendiri. Tapi kalau aku tulis cerita lagi tuh kayak makan waktu, jadi aku keluarin aja apa yang aku pengen sampaikan ke seorang anak gitu. Jadi aku bikin aja kayak gitu. Terus sekarang aku pakai lotion, tapi lotion buat muka maksudnya, bukan ini. Berarti kamu ngapalin kah? Enggak. Aku bilang kan aku nggak tulis. Aku nggak tulis ceritanya, jadi itu apa yang aku pengen sampaikan ke anak aja. Jadi keluar sendiri kata-katanya, gimana ya? Terima kasih Kak Sabrina, laku diskonnya. Hai, siapa kamu? Aku bondol kayak Nina. Oke. Berarti ngarang. Iya, mengarang bebas itu. Iya, spontan. Beneran aku bikin itunya spontan. Karena kan aku tahu ya intro lagu itu lama. Terus aku bingung aku mau isi apa buat intronya, karena kosongnya lumayan lama. Aku bingung, masa aku cuman senyum-senyum doang. Aku nggak mau ngekat karena mau tahu bagus gitu kan intronya. Jadi makanya aku isi gitu. Terus di ceritanya pun kan si anaknya ini kan megangin buku cerita yang dibuatin sama orang tuanya terus kan. Terus orang tuanya pas di awal-awal juga ceritain buku yang mereka buat ini ke anaknya pas sebelum tidur. Makanya begitu. Makanya semua yang aku buat tuh ada maknanya guys, bukan yapping tuh nggak ada maknanya. Terima kasih Kak Nikoris. Lampu diskonnya. Tahu gak sih, aku kan lihat salah satu komennya ya, lucu deh. Ada yang kayak bilang apa sih, pas aku nyanyi tuh pas bagian refnya katanya mendalami banget, ini pasti ada apa-apa. Itu kayak menurut aku itu lucu sih, kayak oke. Tapi untungnya tuh kayak banyak yang bilang itu namanya mendalami makna lagunya. Itu tuh aku ketawain itu tahu tadi pagi, karena aku baru bacain komen lagi kan. Terus aku pas aku baca komen ada yang ngomong kayak gitu tuh ketawa sih sebenarnya guys. Tapi makasih ya, makasih udah bikin ketawa, karena kayak lucu aja. Aku padahal sempat kan sebelum aku take tuh aku ngulang berkali-kali kan, karena lagunya tuh baru aku denger full itu pas aku selesai nonton. Jadi pas aku selesai nonton tuh aku baru bener-bener ngerasain lagu ini full kan, tapi aku masih belum dapat maknanya. Jadi aku bener-bener style ulang berkali-kali, ngerti gak sih, sampai aku ini gimana cara aku bisa membawa lagu ini bisa jadi diri aku gitu kan. Terus malah giliran aku udah bisa tuh kayak aduh lucu aja sih, so funny.
Ya berarti berhasil ya mendalami lagunya. Puji Tuhan, makasih ya. Terima kasih ke ponakan Zeus. Lampu diskonnya. Info dress code nih. Aku lupa waktu itu aku pas yang aku kabarin dress code buat hari Sabtu, aku udah ngabarin belum sih dress code buat hari Jumat. Pas aku ngabarin dress code buat hari Rabu, aku udah ngabarin buat dress code hari Sabtu belum guys? Aku lupa banget jujur. Belum ya? Oke, aku cari dulu ya nanti. Aku sebenarnya masih belum terpikirkan, tapi aku akan mencoba untuk mencarinya terlebih dahulu. Alright. Selamat malam cewek KTP Pink, selamat malam. Oke, sekarang aku pengen pakai nutrition cream. Tadi dari abis toner aku udah lanjut ke 2 step. Kelewatan gak sih kamunya? Tadi aku udah ke essence, terus udah ke lotion, sekarang lagi ke nutrition cream. Aku lagi memikirkan dress code yang kalian punya. Padahal ya guys, aku kan kemarin itu kayak sempat ngabarin soal dress code berkali-kali ya. Tapi ada juga yang tetap kayak nggak tahu dress code, jadi kayak aku bingung harus gimana. Sangat membingungkan. Lebih suka dibilang happy atau rewel? Pendiam, lebih suka dibilang pendiam. Kayak aku senang dibilang pendiam tau. Makanya setiap kalau misalnya ngeliat ada yang bikin konten terus aku dibikinnya pendiam, maksudnya konten tentang Gen 12 gitu kan, so aku digambarinnya pendiam tuh kayak oke. Bagus. Oke, lanjut. Aku mau pakai apa nih namanya? Iya, aku aslinya banyak ngomong. Aku tuh ngomong terus, kadang kayak nggak perlu ngomong tapi aku paksain ngomong biar nggak awkward gitu kondisinya. Jadi tergantung, kalau lagi banyak yang diem ya aku bakal ngomong biar nggak awkward aja. Tapi kalau emang nggak perlu ngomong, aku lebih pilih nggak usah ngomong sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagi pada diem ya aku pasti ngomong, walaupun di situasinya kayak nggak perlu banget, tapi kayak aku bakal berusaha untuk membangun suasana aja. Jadi misalnya lagi di ruangan gitu kan sama anak-anak yang 12, terus tiba-tiba hening gitu kan, pada main HP sendiri gitu-gitu, terus ada yang lagi nggak main HP tapi nggak diajak ngobrol, aku bakal berusaha untuk ngajak ngobrol gitu loh, jadi kayak nggak diam semuanya, kayak kasihan. Tapi kalau lagi dibutuhkan aku akan berbicara, tapi kalau enggak ya udah nggak usah. Ini aku pakai apa tadi? Ini aku pakai eye cream. Kamu intro? Oh, aku sih INFJ ya, introvert. Jadi aku ngikutin aja mereka maunya gimana gitu. Wallpaper baru. Aku belum foto yang kayak berapa tuh namanya? Berapa kali 16? 9 kayak 16 ya? 9:16 ya? Ya gak sih yang kalau misalnya mau bentukannya ke bawah gitu. Aku belum foto yang kayak gitu lagi masalahnya, jadi kayak belum ada. Maaf ya. Kayak aku lagi suka ngambil foto yang gambarnya landscape. Kalau portrait kan yang tegak gitu kan, yang lurus. Kalau misalnya landscape tuh yang kayak tiduran gitu kan, ya kan ya? Ya gitulah pokoknya, aku lebih suka yang landscape. Gak tau, aku akhir-akhir ini suka banget landscape karena ya enak aja, jadi keambil semua gitu.
walaupun gak full body gitu tapi kayak pemandangannya keambil semua, jadi aku suka banget. Misalnya aku mau pakai lotion, bukan lotion buat muka maksudnya, buat di tangan. Aku suka tau sama foto aku yang terakhir yang di IG. Pasca dapat telur, dapat gak sih setiap ini kalau misalnya lagi ibadah terus kayak dapat telur pasti, tapi telur rebus. Sekarang masih ada telur masih ada di meja makan, belum dimakan, cuman beberapa yang udah dimakan. Ya kan, tempatnya bagus kan, yang like it. Thanks to my mom and my dad ya guys. Kayak mami aku tuh kadang nyariin tempat-tempat yang emang bagus buat difoto. Terus kadang kalau misalnya aku bilang sama mami aku kayak, "Ming, ini bagus deh tempatnya, kita kesini yuk," gitu kan. Terus beneran dicariin. Tapi nunggu aku kosong sih, tunggu aku jadwal kosong, bakal kita akhirnya beneran pergi nanti ke sana gitu. Terus kalau misalnya nggak bisa ke situ, nanti pasti dicariin alternatif lain gitu, tempat yang mirip-mirip atau yang vibesnya emang aku gitu. Jadi ya pokoknya ntar entah mami yang ketemu tempat-tempat bagus atau ya aku kirimin ke mami beberapa tempat-tempat gitu loh. Terus kalau misalnya buat papi tuh, terima kasih papi sudah mau sabar ngambilin foto aku, karena angle yang aku mau tuh beda-beda banget. Kayak kadang sampai perlu jongkok-jongkok ngambilnya gitu-gitu. Jadi terima kasih papi sudah sabar dan mau menuruti angle yang aku berikan, karena aku sendiri yang contohin buat ngambil fotonya aja nggak bisa seimbang kan. Jadi itu bakal ngulang-ngulang terus sebenarnya nge-take si fotonya ini. Jadi terima kasih untuk mereka berdua. Buat yang penasaran siapa yang ngambilin foto, itu dia. Terus pokoknya sisanya berarti bagian kayak menentukan mau temanya seperti apa, terus ngedit-ngeditnya itu baru bagian aku. Bagian milih-milih fotonya. Iya, itu deh. Okay. Oh. Sakit. Itulah guys pokoknya. Bagus kan? Makasih ya sudah bilang fotoku sesuai sama vibes aku. Aku main tuh di bidang estetik tau sama kakak staff. I like it. Aku dibilang estetik foto-fotonya. Thank you. Ya kan, mari pertahankan image estetik tersebut karena sangat sulit sebenarnya. Tapi sebenarnya tuh aku pengen bukan pengen sih. Sebenarnya kan aku punya aturan ya, kita sebagai anak baru, sebagai trainee ini tidak boleh macam-macam ininya untuk gaya-gaya rambut dan segala macamnya. Jadi aku membatasi gitu loh, tidak terlalu ini untuk gaya-gaya rambutnya. Jadi kalau kalian berharap aku bisa diapa-apain, nggak bisa terlalu ini juga. Aku sebenarnya itu pengen aja dikepang gitu-gitu kan, tapi rambut aku tuh potongannya tuh bukan yang rata gitu loh, bukan yang emang bagus buat dikepang, jadi pasti berantakan. Makanya yang aku cover itu tuh aku betulin terus, ngerti gak sih rambutnya? Jadi aku cari ikatan yang pas biar nggak loose gitu rambutnya. Makanya begitu, sulit sebenarnya. Buat kayak kepang-kepang, apalagi kalau foto tuh aku nggak bisa sejam doang dan pindah-pindah tempat kan. Apalagi aku lebih suka ambil foto tuh outdoor, anginnya tuh sekencang apa kalian tahu kan. Terus kayak susah gitu loh buat ngebenerin rambutnya kalau harus ke toilet terus, jadinya aku kayak nyari yang aman gitu.
aku lagi cari tempat lagi sih buat foto guys sebenarnya. Kalian tunggu saja ya. Kayak bingung gitu loh. Kayak aku rasa udah cobain semua vibes, tapi kayak ada satu yang aku belum coba, sumpah. Ini tuh satu yang aku pengen banget coba, tapi kayak aku masih bingung kapan bisa ambil fotonya. Tapi ini aku pengen banget. Nanti kan tunggu ya, kalau misalnya aku udah dapat momen yang pas aku akan post. Kalau misalnya aku udah ambil fotonya sih, tapi aku belum kan. Jadi kan bersabarlah. Itu aku suka banget sih sama ininya apa konsepnya. Kayak aku nggak pernah post yang kayak gini aja. Selain image yang lucu-lucu, aku belum pernah post yang kayak gini. Nanti ya, kalian tunggu. Hahaha. Nggak mau spoiler, orang masih belum tahu kapan mau foto, ntar kalian nunggunya kelamaan, gak mau. Sabar ya, aku akan segera post. Semoga ada waktu yang tepat sama tempat yang sesuai ekspektasi aku, karena aku tuh kalau sebelum ngambil foto, sebelum ngerancang pengen foto di mana dan segala macamnya tuh aku cari konsepnya dulu. Jadi aku berusaha untuk menyesuaikan seperti yang aku udah konsepin. Aku bakal cari tempat dimanapun itu, yang penting sesuai gitu loh. Jadi emang sulit sebenarnya, tapi kayak oke. Ya terima kasih kalian udah bersabar. Kalian tuh orang-orang sabar. Puji Tuhan. Kalian akan berkati. Ntar aku mau beres-beresin dulu guys. Kalian tau gak sih, aku tuh apa sih, bentar. Skincare aku kan gede-gede ya. Jadi kalau misalnya aku lagi entah nginep atau gimana tuh aku nggak bisa bawa skincare aku. Jadi aku selalu bawa masker muka. Jadi tapi kayak ribet gitu loh. Menurut aku skincare tuh sangat penting. Lagi buat base makeup. Gitu ya. Buat prepare. Skin prep maksudnya. Nah gitulah pokoknya. Suka banget bikin orang penasaran. Emang itu kuncinya guys, biar ditungguin. Nggak bercanda, tapi emang aku belum dapat ininya aja sih. Aku tuh udah siapin beberapa konsep buat foto, tapi kayak aku lagi memperkirakan yang mana yang bisa duluan keluar gitu loh fotonya. Karena ya pertama belum nyari tempat yang emang pas, kedua belum ada waktunya yang pas untuk foto gitu deh. Tapi aku suka banget, jujur aku suka banget foto-foto ya guys. Tapi kadang tuh sebelum mulai foto kan kita pasti siap-siap dulu ya, entah makeup dulu, entah rambutnya lagi mikir mau diapain ya kan. Terus kayak apa sih, pas udah nyampe tempat foto nih pengen ambil angle yang gimana, udah dirancang semuanya. Terus kayak apalagi sih, bajunya yang cocok yang mana gitu kan, disediain 2-3 opsi biar kalau emang gak cocok yang ini ganti yang ini kan. Tapi tuh kadang di hari H ada aja yang bikin kayak nggak sesuai sama ekspektasi, ngerti nggak sih? Jadi kayak udah bad mood duluan sebenarnya. Tapi sekalinya dapat foto yang bagus sesuai ekspektasi, itu aku langsung good mood. Aku langsung nyari semua spot yang bisa aku tempatin buat foto, sumpah. I like it. Jadi cara biar mood lagi itu ada dapat satu foto yang bagus, udah itu tuh langsung good mood, langsung siap menjadi model majalah. Oke, let's go. Gitu lah guys pokoknya. Kayak udah seneng aja kalau misalnya ambil fotonya udah kayak oh ini sesuai nih gitu. Cosplay lagi gak sih? Mau. Terima kasih Kak Azrinya Arali sampai diskonnya. Semua pengen banget cosplay lagi sejujurnya ya. Sejujurnya pengen banget, tapi kayak gak tahu. Aku tuh bingung kalau aku gak suka guys kalau cosplay cuma di rumah doang, karena gak ada background yang mendukung untuk mendalami si cosplay ini. Aku gak suka. Tapi kan aku gak mungkin keluar-keluar pakai cosplay dong. Coba dipikirkan. Jadi kayak aduh aku nggak tahu harus gimana. Jadi kayak aku mikir-mikir lagi ngapain aku cosplay kalau nggak bisa di apa-apain gitu. Aku nggak suka kayak pakai green screen. Aku nggak suka green screen guys. Aku tim tidak pakai green screen.
Tapi aku udah kepikiran sesuatu kalau buat cosplay guys. Pokoknya tuh aku udah kepikiran banyak hal sebenarnya, tapi belum aku keluarkan saja. Oke, nanti kalau misalnya aku ada waktu, kalau misalnya aku lagi niat, aku bakal bikin buku khusus kayak rencana-rencana yang aku pengen gitu loh, buat postingan-postingan gitu-gitu. Karena sebenarnya udah ada banget sejujurnya kayak tentang cosplay nih pengen diapain. Sudah ada, cuman kayak gak bisa aja dilakuin, jadi kayak terima kasih Kak Delvin per diskonnya. Si hijau berponi itu siapa sih namanya? Mau ya? Enggak, tapi aku suka banget lagunya guys. Aku udah dengerin berkali-kali, pengen nyanyi, tapi enggak, aku lupa liriknya gimana. Bentar ya. Terus kalian tau gak sih, aku tuh gak tau kemarin aku tuh kepikiran sama satu hal guys. Apa sih itu namanya? Apa sih? Aku kepikiran kalau nanti ada liburan lagi, entah kapan libur yang kayak 4 hari, nggak 3 hari, nggak apa-apa, paling 3 hari ya, ada libur 3 hari. Aku pengen banget ngajak Genderbas kayak nginep semua. Tapi aku udah ngebayangin kita mau kemana aja, ngerti gak sih? Aku udah bayangin mau buatin sarapan apa aja buat mereka. Kayak aku udah nebak-nebak, ini pasti mau sarapannya ini, yang ini pasti mau sarapannya ini. Aku udah kayak ngebayangin guys. Sumpah itu tuh kayak, ini pasti bakal menjadi kenyataan, akan menjadi nyata. Ngerti gak sih? Kayak udah direncanakan banget. Tapi baru aku yang mikir, jadi kayak jadi gitu deh. Iya, ber-16. Aku udah mikir kayak gitu. Aku udah bayangin nanti kita misalnya ya nginep, kan libur 3 hari ya, terus nginep kan, kita paginya bakal sarapan gini, terus siang kita akan melakukan aktivitas sampai sore, terus malamnya kita makan malam dulu di luar, terus pulang lagi baru kita main, terus abis itu tidur, terus paginya lagi kita bakal gini, abis itu gini, kayak udah ada semua, udah siap, ini tinggal dijadiin aja, tinggal ada libur dan tinggal dijadiin aja, udah langsung deh. Emang udah rapi sebenarnya, ini idenya mah udah tersusun rapi. Semua ide aku tuh udah tersusun rapi, tinggal dilaksanakan sebenarnya. Tapi ya itu, udah ada konsep, semua udah ada sebenarnya. Enggak nginep di rumah aku, tidak ya. 16 orang nginep di rumah aku, 15 orang nginep di rumah aku, kan bayangkan gimana. Kemarin aja 4 orang tuh, wow, serius, wow banget. Ini udah 4 orang loh, yang aku bahkan ngira mereka bakal klop banget nih, bakal mirip banget sifatnya, ternyata kayak harus menyesuaikan dengan 3 anak ini, ngerti gak sih? Jadi kayak oke, gak apa-apa. Beneran deh, aku bingung banget, kayak satu ruangan ini 3 orang nih harus apa ya, bukan diurus, kayak dihadapi dengan sifat yang berbeda-beda sesuai dengan sifat mereka tuh kayak oke, let's go. Tapi aku senang sih mereka nginep, kayak aku ini aja, apa namanya, kayak aku senang aja, kayak itu tuh pertama kalinya orang bisa nginep di rumah aku tau, kayak teman nginep itu pertama kali mereka, jadi kayak aku seneng aja, dan itu aku full yang ngurusin, jadi kayak aku seneng bener-bener kayak semuanya. Tapi puji Tuhan mereka kayak bantu ini sih, ada yang mau bantu cuci piring gitu-gitu, jadi mereka tetap bertanggung jawab sama apa yang mereka lakuin, walaupun nanya-nanya juga, tapi kan emang harus bertanya ya, jangan ngasal gitu. Jadi aku suka sih. Sumpah nggak begadang, bahkan mereka kayak mau tidur, bahkan mereka mau tidur, jadi nggak begadang, jadi kayak aku seneng sih. Yang gampang dibilangin banyak, sumpah Genderbas tuh banyak banget yang gampang dibilangin. Sekali dibilangin kayak oh iya, oke, dan mereka tuh gampang sumpah dibilangin. Aku berani berbicara, mereka tuh gampang dibilangin ya, serius deh.
kayak misalnya aku minta tolong Naila nanti tolong gini gini gini, oh ya oke nanti yang ini ya, aku bilang iya terus bilang oke langsung kayak cepat, mereka tuh langsung gerak beneran deh, mereka tuh ngerti apa yang harus mereka lakuin, jadi nggak susah sebenarnya. Emang kelihatannya chaos gitu kan kalau lagi nggak dibilangin apa-apa, tapi mereka tuh rapi, mereka tuh ngerti dibilangin tuh mau ngikutin. Terima kasih Kak Dimzai ampriskonya. Mereka tuh nggak susah, tapi kalau emang rusuh ya pasti rusuh. Cuman kalau diminta bantu apa, diminta tolongin apa, pasti mereka langsung gerak beneran. Jadi enak sih, walaupun kadang mereka kayak ngasih alasan gitu, tapi jujur mereka lakuin. Jadi kayak ya udah biarin aja mereka beralasan dulu, apa yang bikin mereka nggak nyaman kita dengerin dulu, kalau emang nggak bisa ya udah kita ganti gitu. Paling rusuh siapa? Mereka tuh kalau disatuin rusuh, mereka kalau udah dapet topik yang klop nih, topik yang udah enak banget buat dibahas sama semuanya, mereka mah nggak bakal sampai besok, dari jam 10 malam sampai besok juga nggak bakal beres-beres sama mereka mah. Pokoknya kalau ada satu topik yang bisa dibahas panjang tuh, wah udahlah. Tapi mereka tuh beneran nurut orangnya. Kayak aku seneng, aku nggak ngerasa keberatan banget. Cuman ya pasti kan kalau misalnya bad moodan ada lah ya, tapi kayak mood aku wajar aja. Mereka juga kalau minta tolong baik-baik gitu loh guys, jadi aku seneng nolonginnya. Bukan soal yang nginep doang ya, bukan 3 orang yang nginep doang, tapi kayak semuanya. Kayak Trisha minta tolong aku juga baik-baik aku tolongin, juga sabar, nggak apa ya, aku lupa lagi bahasanya, aduh, tapi kayak nggak ngejar-ngejar buat dilakuin saat itu juga, ngerti nggak sih? Kayak emang nggak bisa, mereka ada situasi juga. Makasih Kak Dimza lampu diskonnya. Itu baik guys, serius, tidak seburuk yang kalian kira. Ya nggak nuntut mereka tuh. Jadi kalau yang bisa dilakuin mereka bersyukur, kalau nggak bisa ya udah mereka cari waktu yang lain atau gimana gitu. Mereka tuh semua dewasa kok. Enggak yang paling rusuh misalnya yang kayak Niat, misalnya paling rusuh Nala, Nina, terus siapa lagi tuh yang rusuh tuh. Sebenernya enggak juga. Mereka tuh rusuh karena kalau lagi ngobrol ketawanya keras banget, kayak berisik banget. Kayak misalnya yang lagi live pada teriak-teriakan, sebenarnya itu kan ngeliat rusuh gara-gara emang volume bicara mereka kan emang besar ya, jadi kelihatannya rusuh banget. Kayak mereka gerasak gerusuk juga kan, ketawa mukul-mukul gitu kan, ketawanya kan sambil mukul, atau ketawanya sampai jatuh gitu kan. Ya orang kalau misalnya lagi ketawa selucu itu pasti kayak gitu nggak sih, kayak entah dia oleng kah ketawanya, atau sampai ada yang mukul-mukul meja kah, atau gimana pun, itu beda-beda ketawa orang kan. Jadi kayak ya udah normal menurut aku. Jadi ya wajar sih. Tuh, aku juga udah punya rencana pengen ngajakin mereka olahraga, sumpah. Sudah baik banget yang aku rencanain sebenarnya, tapi kayak nggak tahu kapan mau ngelakuinnya. Kayak ajakin mereka ke lapangan yang emang bisa entah main futsal kah, basket kah, main badminton kah, gitu-gitu. Jadi kayak seru. Jadi mereka kalau rusuh di luar tuh ya udah di lapangan aja, emang tempatnya buat ngerusuh, buat olahraga, buat banyak gerak gitu, ngerti gak sih? Kayak seru kan nemenin Reggie main basket, kan lucu. Kayak aku ngebayangin aja kayak mereka olahraga, terus kayak pada pakai baju olahraga kan gemes ya, baju olahraga terus pada olahraga. Tapi pasti ntar ada yang baru berapa menit udah kecapean, akhirnya malah makan, malah minum gitu-gitu. Kayak udah kebayang sebenarnya siapa aja yang bakal begitu. Cuman kayak ya seru aja jadinya, walaupun ntar beda-beda apa yang mereka lakuin, tapi kayak ya udah akhirnya ngumpul nih, dan kita ngumpulnya buat senang-senang. Jadi kayak seru aja, lucu.
kan aku kayak pengen udah sejauh itu ya. Maaf ya, emang harus sedetail itu kadang. Gen 12 jogging bareng. Ini aku ngilang pun nggak tahu siapa yang ngilang masalahnya. Ini baik kebanyakan anaknya, sumpah. Ada yang ngilang pun aku kayak karena aku nggak absen, mereka pun kayak ini siapa yang ngilang ya, ganti-gantian orangnya tapi kayak nggak berasa gitu loh. Aku tahu ada yang ngilang tapi aku nggak tahu siapa yang ngilang, ngerti nggak sih? Sampai akhirnya aku urutin satu-satu, tetep aja nggak nemu kadang. Sebenarnya ngerasa ini pasti ada yang hilang nih, kayak pas diamati kayak jumlahnya kayak kurang, tapi pas disebutin tuh kayak rasa udah semua, ngerti nggak sih? Jadi sangat bingung kalau boleh jujur, karena banyak. Jadi aku bingung banget, sumpah. Ini harus polis nama kali ya, harus diabsenin terus. Tapi kadang pun kayak takutnya ya itu nggak nyadar guys. Kalau jogging agak berbahaya sih menurut aku sih, karena nggak ketahuan. Iya diajakin Car Free Day. Mereka ada yang beneran nari, ada yang foto-foto, ada yang jajan, ada juga yang nanti ujung-ujungnya ke FX, ada juga. Pasti beda-beda. Jadi semoga nanti secepatnya ditemukan apa ya? Ditemukan apa sih namanya? Cara agar tidak kehilangan 15 anaknya kalau lagi jogging. Terima kasih Kak Damza, lampu diskonya. Mei banyak libur ya, semoga ya. Tapi gue gak kebayang kalau lagi di mall terus saking gak bisa dihubunginnya salah satu Gen 12 harus pakai pengumuman. Itu aku gak kebayang sih jujur. Itu lucu sih, itu lucu banget sih. Aku tuh ini tau gampang banget ketawa kalau udah soal mereka. Terima kasih Kak Yeriko, lampu diskonya. Soalnya apa ya, mereka tuh ngelakuin hal yang gak lucu aja lucu banget di mata aku, ngerti gak sih? Jadi kayak bukan lucu kocak terus kayak geli gitu sama mereka, enggak. Kocak kayak terus kayak risih sama mereka tuh enggak, kayak lucu aja, kayak gemes. Lucu ngeliat anak kecil, tingkah anak kecil yang gemesin, ngerti gak sih? Jadi biasa aja, aku gak kesel sama mereka, jadi kayak lucu menurut aku. Terus kalau misalnya ada pengumuman anak hilang ya, nanti aku bakal record, sumpah. Itu aku bakal jadiin kenang-kenangan kayak beberapa apa sih yang aku udah lakuin sama Gen 12 tuh biasanya aku record gitu loh guys, karena lucu, jadi harus. Terima kasih Kak Dimza, lampu diskonya. Kan juga masih kecil Bi. Ih, lucu deh. Tapi jangan sampai amit-amit nggak boleh gitu, jangan sampai mereka hilang. Kayak kadang tuh kalau takut ya, kalau aku misalnya aku takut sama mereka hilang atau gimana gitu kan, kalau pulang udah kemalaman aku kayak nanti kirim ya kirimin apa sih nama lokasinya di mana yang live, biar ketahuan di mana lokasinya saat ini, saat nanti gitu loh. Entah kirim di grup, kalau enggak ngingetin buat kirim ke orang tuanya, kalau enggak ya kirim ke aku juga nggak apa-apa, ngerti nggak sih? Karena kayak kadang takut juga tahu. Tinggi sebenarnya. Aku pernah tuh dipanggil pakai pengumuman, malu nggak kalau dipanggil kayak gitu? Tapi mereka nggak buta mem. Sebenarnya jujur aku nggak tahu sih kalau boleh jujur, tapi kayak enggak, mereka tuh pintar, mereka berani nanya juga, jadi aku nggak takut mereka hilang sebenarnya. Mereka tuh berani nanya guys, dan ya walaupun kadang udah kasihkan sendiri karena suka nggak nyadar udah di mana, tapi mereka nggak takut nanya gitu, jadi kayak menurut aku aman-aman aja kayak mereka.
Aku nggak kebayang kalau misalnya apa sih di mall terus kita 15 orang terus kayak pegangan tangan semua, itu lucu, sangat lucu. Terima kasih Kak Dimza lampu diskonnya. Nggak ada yang introvert Kak? Ada tahu, Gen 12 beberapa yang introvert deh kayaknya. Malu bertanya sesat di mall, betul, setuju. Kayak lucu aja. Terima kasih Kak Rifki Sukanala lampu diskonnya. Enggak, aku gak bakal ngajak mereka mendaki, mereka juga pasti gak bakal mau. Jadi enggak usah, gak apa-apa. Kalau misalnya mau ke tempat yang banyak hijaunya ya udah ajakin ke taman, udah gak usah mendaki gitu, gak usah. Karena introvert bisa jadi. Nggak berani guys aku ajak mereka camping. Pokoknya kalau misalnya ngajakin sesuatu yang nggak bisa diurus untuk nggak bisa untuk 15 orang, kemungkinan besar nggak bisa gitu kan. Satu orang ngurus 15 tuh kayak menurut aku nggak usah banget, nggak apa-apa. Cari yang lebih aman aja. Kayak cari yang teraman aja yang bisa dilakuin. Ya kan aku sendiri pun nggak bakal berani buat mendaki sih sebenarnya, karena ya bahaya aja. Kayak udah bahaya nanti kalau mereka bercanda pada ada yang jalan bentar, kalau langsung kecapean gimana, masa turun lagi yang lainnya pada mau naik, kan nggak mungkin dong. Yang bentar-bentar ntar pengen ini pengen itu, jadi kayak susah. Jadi nggak bisa ngasal buat ngajak mereka kemana-mana gitu loh. Kayak menurut aku banyak yang bahaya ya, kayak tempat-tempat gitu. Kayak mereka belum ini aja. Nggak tahu bisa diajak kerja sama apa enggak gitu buat ngelakuin hal itu. Jadi ada beberapa hal yang aku hindari dari Gen 12 untuk dilakukan Gen 12 maksudnya. Begitu kayak. Tapi mereka cepat belajar sih, cuman tetap aja takut kan. Ya kali, pokoknya menghindari hal-hal yang berbahaya lagi Gen 12. Kayak contohnya baca podium gitu kan, tiba-tiba itu kan sangat berbahaya ya, suka tidak terduga gitu. Ya udah, nomor 13 ada Calvin, terima kasih banyak Kak. Nomor 12 ada Kak Nigel, terima kasih banyak Kak. Nomor 11 ada Kak Syahal mau Nala, terima kasih banyak Kak. Nomor 10 ada Kak Eshan Kagami. Apa tuh, tentang Nala, terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Nikoris, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Delvin, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Hanif, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Sugeng Selamat, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Budiman, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Ponakan Zeus, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Mardin, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Aldi Rizky, terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Dim Zai, terima kasih banyak Kak. Hai guys, terima kasih banyak ya. Aku akan berusaha untuk mengajak mereka. Oke, thank you so much sudah menemani. Selamat tidur semuanya. Aku ntar bagi mentahannya ya. Oke, thank you. Bye.